utama. Oke. Sehingga kalau kita Sebuah ledakan bom di sekolah tentu saja langsung jadi berita besar di seluruh negeri. Tapi, gimana kalau ledakan itu sebetulnya bukan sekedar aksi kriminal biasa? Gimana kalau itu adalah puncak dari teriakan minta tolong yang selama ini nggak pernah kita dengar? Yuk, kita bedah bareng gimana tragedi ini justru membuka kotak Pandora tentang krisis anak-anak kita yang berhadapan dengan hukum. Coba dengerin baik-baik kalimat dari Pusiknas Bareskrim Polri ini. Mungkin dentuman bom itu suara sunyi yang FN simpan sendiri selama ini. Kalimat ini, jujur aja, mengubah cara kita melihat kasus ini. Ini bukan lagi soal berita kriminal, tapi ini tentang luka, tentang rasa sakit yang terpendam yang akhirnya meledak dengan cara yang paling mengerikan. Oke, supaya kita semua paham gambaran besarnya, kita harus mundur sedikit. Kembali ke hari Jumat yang mengguncang itu. Coba bayangin deh, Jumat siang di sebuah sekolah. Suasananya tenang, para siswa lagi sholat Jumat. Tiba-tiba, duar. Sebuah ledakan keras dari area masjid. Suasana yang tadinya tenang seketika berubah jadi mimpi buruk. Semua orang panik, berlarian, mencoba menyelamatkan diri. Dan dampaknya, 96 orang luka-luka dan 3 diantaranya bahkan kritis. Dan di tengah semua kekacauan itu ada satu sosok yang justru cuma diam. Pelakunya, FN, seorang siswa di sekolah itu juga. Dia cuma berdiri di sana, menatap hasil perbuatannya dengan pandangan yang kosong. Nah, dari sinilah kita mulai melihat ada sebuah tragedi personal yang jauh lebih dalam dari sekedar ledakan bom. Sekarang kita coba geser fokusnya ya, dari sekedar apa yang terjadi ke pertanyaan yang jauh lebih krusial. Kenapa ini semua bisa sampai terjadi? Menurut hasil penyelidikan, kunci dari semua ini adalah rasa sakit hati. Sakit hati karena merasa dikucilkan, direndahkan sama teman-temannya sendiri. Jadi ini bukan soal ideologi, bukan kebencian acak, ini murni soal luka batin yang sepertinya udah dipendam lama banget. Nah, bagian ini nih yang paling bikin kita semua harusnya mikir. Coba lihat, ini adalah rentetan lampu merah yang ternyata terlewatkan. Dia jadi korban perundungan sejak SMP. Dia nggak punya tempat buat cerita, ayahnya jauh, ibunya kerja di luar negeri. Bahkan laporannya soal ponsel yang dirusak temannya aja nggak ditanggapi serius. Media sosialnya penuh konten murung. Dan yang paling fatal, dia belajar cara merakit bom dari internet. Setiap poin ini kan sebetulnya jeritan minta tolong yang nggak bersuara. Tapi kita harus tegaskan satu hal ya, memahami penderitaan FN itu bukan berarti kita membenarkan tindakannya. Tentu saja tidak. Perbuatannya dengan alasan apapun sama sekali nggak bisa dibenarkan. Membahayakan puluhan nyawa orang lain itu adalah kejahatan yang sangat serius. Kasus FN yang bikin geger ini ternyata cuma puncak dari gunung es. Sekarang, ayo kita coba zoom out sedikit dan lihat skala masalah anak berhadapan hukum yang sesungguhnya di Indonesia. Coba lihat angka ini, 21.945. Sebanyak itulah anak dan remaja di bawah 20 tahun yang berurusan dengan hukum. Dan ini data cuma dalam rentang 11 bulan di tahun 2025. Ini udah bukan lagi sekedar kasus per kasus, ini adalah krisis. Dan kalau Anda mungkin berpikir ini cuma masalah anak-anak nakal dari latar belakang tertentu, data ini bakal mengubah pandangan Anda. Lihat deh daftarnya, yang paling banyak justru mahasiswa, disusul karyawan swasta, bahkan petani. Artinya, masalah ini ada di semua lapisan sosial kita. Penyebarannya pun bukan cuma terpusat di kota-kota besar aja. 3 wilayah Polda dengan kasus terbanyak itu ada di Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Ini adalah masalah yang merata di seluruh penjuru negeri. Angka sebesar ini kan mau nggak mau memaksa kita bertanya, ada apa sih dengan sistem kita? Para ahli sepakat, ini bukan sekedar kegagalan individu anak-anak itu, tapi ini cerminan dari sebuah sistem yang retak. Pengamat dari UGM, AB Widianta, merangkumnya dengan metafora yang nusuk banget. Anak ini adalah cermin dari sebuah cermin yang remuk. Dan kita semua ini adalah cermin yang remuk juga. Ini kayak pengingat telak ya kalau ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau dari parlemen, anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi, menunjuk pada hilangnya referensi nilai dan figur panutan di sekolah. Masuk akal banget kan? Ketika anak-anak ini nggak menemukan panutan di dunia nyata, mereka akan mencarinya di mana? Ya, di dunia maya, tempat di mana segalanya serba mungkin, termasuk hal-hal yang paling berbahaya. Jadi kalau disimpulkan, para ahli menunjuk ada 3 pilar utama yang gagal melindungi anak-anak kita. Pertama, keluarga, yang gagal jadi tempat yang aman buat berkeluh kesah. Kedua, sekolah,
yang mungkin terlalu fokus sama urusan akademik sampai fungsi deteksi dini oleh guru BP jadi tumpul. Dan yang ketiga, negara yang masih lemah dalam mengontrol konten digital berbahaya yang bisa diakses anak-anak dengan mudah. Oke, kita udah bedah masalahnya dari berbagai sisi. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya apa? Gimana cara kita mencari jalan keluar dari krisis ini? Ini dia semacam peta jalan perbaikannya. Pertama, kita harus perkuat fondasinya, keluarga dan sekolah. Ciptakan lingkungan yang lebih manusiawi. Kedua, reformasi kurikulum yang lebih fokus pada pembentukan karakter dan hidupkan lagi peran vital guru konseling. Dan ketiga, regulasi digital yang lebih tegas dari pemerintah, tapi juga harus diimbangi dengan literasi digital yang kritis dari kita semua. Ini bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Nanti, FN dan ribuan anak lainnya mungkin akan menerima vonis hukuman. Tapi di balik palu hakim itu, pertanyaan yang sesungguhnya justru tersisa untuk kita semua. Bagaimana kita bisa memastikan gak akan ada lagi suara-suara sunyi yang terpaksa harus berakhir dengan sebuah ledakan?